Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Welcome to Suara HI Podcast. Oke, jadi pada malam hari ini kita bakal bawain materi tentang upaya protodiplomasi yang dilakukan Skotlandia untuk keluar dari Britania Raya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih teman-teman. Kenalin, nama aku Afifah Dia Fauzia. Aku Sorokota Syatiova. Saya Haikal Mukarram. Saya Deva Soka Farid Aziz. Oke, jadi sebelum bahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih, pada tahun 1603, Raja James VI dari Skotlandia itu menggantikan tahta Raja Inggris dari Kerajaan Irlandia. Terus, pada tahun 1698, Skotlandia melakukan sebuah proyek ambisius gitu yang dilakukan di Isthmus of Panama. Proyek ini dinamakan Darien. Namun, karena minimnya perkembangan, Skotlandia menghentikan proyek tersebut hingga pada tahun 1700. Aku akan menambah penjelasan dari Jia tadi, yaitu Skotlandia ini melatar belakangi suatu kesatuan yang menjadi kerajaan Inggris dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian Skotlandia setelah mengalami kegagalan dalam proyek Darien. Nah, itu tadi terkait latar belakangnya ya teman-teman. Terus sekarang aku mau nanya nih sama pendapatnya Mas Deva. Gimana sih pendapat Mas Deva terkait isu ini? Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Mbak Zia terkait latar belakang atau enggak sejarahnya. Di sini saya ingin menyampaikan terkait protodiplomasi yang dilakukan oleh Skotlandia terhadap keluarnya dari Britania Raya, yang dimana keluarnya ini setelah adanya Brexit atau British exit dari Uni Eropa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang terjadi mengapa sih Skotlandia itu ingin memisahkan diri dari Britania Raya. Yang pertama ini adalah dari kebijakan kerajaan Inggris itu sendiri. Yang kedua adalah devolusi yang ada. Mengapa dua hal ini menjadi penting? Karena kebijakan Inggris ini dianggap oleh warga Skotlandia karena hanya menguntungkan wilayah Inggris Tenggara dan juga kota London. Sedangkan kota Skotlandia tidak terlalu terpikirkan atau bahkan tidak terlalu diuruskan. Walaupun segi pendapatan maupun dari segi PDB yang terjadi antara Skotlandia dengan kerajaan Inggris itu lebih tinggi Skotlandia. Lalu devolusi yang ada. Apa sih devolusi? Devolusi ini merupakan salah satu faktor yang menjadi hal berpengaruh bagi Skotlandia untuk melakukan pemisahan diri. Nah, dari identifikasi yang dilakukan oleh orang Skotlandia terhadap Britania Raya, mereka mengatakan bahwa Parlemen Skotlandia memberikan hak dalam mengatur perpajakan. Oke, yang kedua ini adalah devolusi. Nah, devolusi merupakan faktor yang menjadi hal berpengaruh bagi warga Skotlandia Raya, di mana dalam melakukan pemisahan tersebut diketahui adanya identifikasi lebih mengakui orang Skotlandia daripada orang Britania Raya. Meskipun seperti yang diketahui bahwa segala kebutuhan Skotlandia telah diakomodasi oleh kerajaan Inggris, mulai dari meningkatnya perwakilan yang ada di Westminster hingga melakukan pembentukan kembali Parlemen Skotlandia. Namun hal tersebut tetap, devolusi yang ada saat ini lebih memungkinkan mereka untuk dapat memisahkan diri dari Britania Raya dan agar bisa merdeka di atas kaki mereka sendiri. Kalau tadi Deva udah menjelaskan terkait dengan faktor-faktor kenapa Skotlandia itu ingin keluar. Nah, sekarang aku bakal menjelaskan terkait dengan apa sih upaya yang dilakukan oleh Skotlandia agar mereka tuh keluar dari Britania Raya. Nah, ada beberapa faktor yang mereka lakukan. Salah satunya itu adalah dimulai dengan pengajuan perubahan proposal Scotland Act pada tahun 1998. Nah, perubahan proposal ini sebenarnya ditujukan untuk mengatur kembali kekuasaan serta parlemen yang ada di Edinburgh. Nah, maka dari itu, Partai Nasional Skotlandia pada waktu itu mengajukan kembali perubahan proposal tersebut ke Britania Raya, yang mana di dalamnya tidak berisi kekuatan dalam menyelenggarakan dan kemampuan untuk mengubah konstitusi. Nah, dalam dokumen tersebut disimpulkan pula bahwa Parlemen Edinburgh tidak dapat melakukan referendum. Lalu, setelah adanya pengajuan perubahan proposal tersebut, barulah dinyatakan bahwa Parlemen Skotlandia ini dapat melakukan referendum secara mandiri. Nah, hal ini itu disepakati pada Edinburgh Agreement tahun 2012, teman-teman. Nah, setelah itu ada upaya kedua. Nah, upaya keduanya ini adalah pengajuan proposal penyelenggaraan referendum ke Parlemen Skotlandia. Nah,
Pada waktu itu setelah sekitar tahun 1998 setelah adanya perubahan pada proposal Scotland Act, ternyata pada proses yang kedua ini dilakukanlah kembali pengajuan penyelenggaraan referendum. Nah, yang ditujukan kepada Parlemen Skotlandia. Nah, jadi teman-teman, dalam proses kali ini itu terdapat beberapa tahapan yang ditempuh untuk mereka untuk mendapatkan persetujuan dalam menyelenggarakan referendum. Nah, beberapa kesepakatan ini, maksudnya beberapa tahapan ini dibagikan menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada introduction bill, di mana dalam tahap ini itu mereka memperkenalkan naskah proposal referendum untuk pertama kalinya yang ditujukan kepada Parlemen Skotlandia. Nah, tahapan kedua dimulai dengan debate bill. Nah, di tahapan kedua ini mulai ada bentuk-bentuk perdebatan nih yang dimulai pada tanggal 14 Mei 2013 yang juga dimulai dengan pengajuan mosi ataupun motion. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahapan ketiga yang dinamakan Bill Committee Considered ataupun perundingan yang dilakukan oleh komite yang sudah dibentuk pada tahapan pertama dengan tujuan melakukan pertimbangan apakah proposal ini tuh telah diajukan yang sudah diajukan sebelumnya itu layak nggak sih untuk ditetapkan sebagai undang-undang atau mungkin menolaknya. Nah, tahapan terakhir atau tahap keempat itu ada namanya referendum bill. Nah, tahapan terakhir ini yang merupakan proses legalisasi proposal yang sudah diajukan dan telah dipertimbangkan kelayakannya sebagai undang-undang. Hal ini tentu menjadi momentum yang sangat berharga apabila terjadi terlebih pada saat ini kita ketahui 62% rakyat Skotlandia itu setuju untuk melakukan referendum ataupun memisahkan diri dari Britania Raya. Tadi kan ada beberapa upaya. Yang pertama itu pengajuan perubahan proposal Scotland Act pada tahun 1998. Kemudian yang kedua itu pengajuan proposal penyelenggara referendum kepada Parlemen Skotlandia. Yang tadi ada 4 tahapan tersebut. Nah, kemudian ada juga upaya yang ketiga. Apa sih upaya ketiga itu? Nah, mungkin teman-teman pernah dengar namanya framing issues. Nah, jadi mereka tuh melakukan framing issues terkait kemerdekaan Skotlandia. Nah, dalam upaya ketiga ini mereka tuh menginternalisasikan konsep, ide, gagasan ataupun juga nilai kepada masyarakat yang melalui penggunaan bahasa untuk mempengaruhi pengetahuan masyarakat sehingga dapat memiliki sudut pandang tertentu dan pola pikir yang sama dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam melakukan upaya framing issue ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama Speech Act, di mana framing pertama ini dilakukan dengan menggunakan penekanan, yaitu penekanan makna yang terdapat dalam suatu pidato, kampanye ataupun demonstrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada hal kedua yang perlu diperhatikan adalah media massa. Nah, pada framing kedua inilah dilakukan secara nyata dan terang-terangan lebih terbuka melalui media massa ataupun berita. Adapun media massa yang dimiliki Skotlandia itu seperti Herald Scotland, Evening Times dan juga The National. Nah, itulah upaya ketiga. Nah, upaya keempat mereka untuk melakukan referendum adalah melakukan kampanye secara terbuka. Yang hal ini itu merupakan cara terakhir yang diselenggarakan oleh SNP ataupun Partai Nasional Skotlandia atau PNS, Partai Nasional Skotlandia. Langkah ini itu dilakukan untuk bisa membangun persepsi masyarakat bahwasanya pemisahan diri yang dilakukan oleh Skotlandia kepada Britania Raya itu adalah jalan terbaik untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Skotlandia. Gitu teman-teman. Jadi gitu ya Mas Haikal terkait upaya-upaya yang dilakukan Skotlandia untuk referendum. Terus dari upaya ini tuh ada hasilnya nggak sih? Mungkin Mas Deva bisa menjelaskan bagaimana sih hasil dari upaya referendum tersebut? Hasil dari upaya referendum tersebut rupanya belum secara maksimal terlaksana dan sesuai keinginan yang ada. Oleh karena itu dilakukan kembali referendum pada tahun 2014 setelah mendapatkan devolusi dari Britania Raya. Nah, upaya-upaya tersebut atau hasil tersebut
ternyata telah menghasilkan beberapa kebijakan baru di dalam referendum yang dilakukan pada 2014. Yang pertama adalah penyelenggaraan referendum secara langsung, yang kedua aturan umur 16 dan 17, yang ketiga tingkat kepuasan dalam melakukan referendum, dan yang keempat adalah referendum yang terbentuk dengan adanya ekspresi masyarakat. Penyelenggaraan referendum secara langsung, kemerdekaan yang diinginkan oleh warga Skotlandia dilakukan pada tahun 2014. Hingga sekarang terus meningkat. Polemik yang ada semakin membuat sadar bahwa masyarakat perlu untuk mendapatkan kemerdekaan secara independen atau di atas kaki mereka sendiri. Nah, terkait aturan yang kedua, pada referendum sebelumnya belum diberlakukan aturan bahwa remaja yang berumur 16 dan 17 tahun boleh melakukan pemilihan terkait persetujuan atau penolakan pemisahan diri Skotlandia dari Britania Raya. Nah, dari referendum 2014 ini diberlakukanlah aturan umur 16 dan 17 boleh melakukan pemilihan atau penolakan terhadap pemisahan Skotlandia dari Britania Raya. Yang ketiga adalah tingkat kepuasan dalam melakukan referendum. Nah, tingkat kepuasan ini dari tahun 2014 itu ada sekitar 60% dari mereka yang merasa kepuasan atau ingin melakukan referendum kemerdekaan Skotlandia dari Britania Raya. Dan yang keempat adalah referendum yang terbentuk dengan adanya ekspresi masyarakat. Setelah diketahui pada tahun 2014 referendum tersebut memperoleh 60% dari suara kepuasan atau persetujuan terhadap pemisahan Skotlandia terhadap Britania Raya. Rupanya hal itu tetap menjadi kendala karena ada sekitar 14% dari mereka yang melakukan referendum hanya bertujuan untuk menjaga status quo, sehingga sisanya adalah mereka yang melakukan referendum berdasarkan ekspresi. Mereka yang telah terdoktrin akan adanya pemahaman dari Partai Nasional Skotlandia atau Scotland National Parties. Nah, kan udah dijelasin nih sama Mas Deva bahwasannya referendum tersebut belum berhasil 100%. Berarti masih ada celah kegagalan ya. Kira-kira siapa nih yang mau jelasin terkait kegagalan tersebut? Nah, boleh nih aku jelasin mengenai kegagalan Skotlandia dalam meraih kemerdekaan tahun 2014, yang dimana pada masa pemerintahan Alex Salmond selaku Menteri pertama Skotlandia, yang juga beliau itu merupakan pemimpin dari Partai Nasional Skotlandia pada tahun 2014. Nah, setelah melakukan referendum untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, sangat disayangkan hal tersebut itu tidak didukung oleh rakyat Skotlandia yang hanya sekitar 1,6 juta orang atau kurang lebih 44,7%. Yang dimana diketahui bahwa secara de jure memang Skotlandia ini telah merdeka, namun secara de facto Skotlandia tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Nah, karena itu setelah terjadinya kekalahan dalam memenangkan referendum pada tahun 2014, Alex Salmond langsung mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertama Pemerintahan Devolusi di Edinburgh. Nah, aku juga mau nambah nih teman-teman. Tadi kan udah dijelasin nih sama Mbak Tasya terkait dengan celah kegagalan. Kan Mas Deva juga udah bilang tadi bahwasannya emang ini tuh nggak 100% berhasil. Jadi tetap ada celah untuk terjadinya kegagalan gitu. Nah, jadi itu teman-teman, seandainya Skotlandia ini keluar dari Britania Raya, itu ada beberapa dampak yang akan muncul teman-teman. Jika Skotlandia itu memenangkan referendum pada tahun 2024 nanti, maka ada beberapa dampak. Salah satunya itu adalah seperti kecemburuan sosial, di mana nanti beberapa negara lain itu diidentifikasi akan satu persatu ikut ataupun menyusul ataupun menuntut untuk memerdekakan ataupun melepaskan diri mereka. Jadi mereka tuh juga ikut mau mengikuti seperti Skotlandia gitu teman-teman. Mereka tuh mau melakukan referendum juga gitu. Nah, selain itu ada dampak-dampak lain nih teman-teman. Misal dari dampak sisi ekonomi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya tidak banyak negara di dunia ini tuh yang memiliki keuntungan ataupun kekayaan ataupun juga sumber alam yang memadai seperti Skotlandia, teman-teman. Nah, kan kita tadi udah dengar bahwasanya Skotlandia ini tuh emang secara de facto sebenarnya tuh sudah merdeka, sehingga mereka tuh menggunakan semua kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan kekuatan sejenisnya itu sebagai negara yang independen. Nah, hal ini pula yang kemudian menjadi alasan terbesar bagi para pro kemerdekaan Skotlandia
untuk memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Nah, kan juga kita pernah dengar bahwasanya selama 33 tahun terakhir itu Skotlandia telah menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari Inggris. Keuangannya pun menurut para ahli itu diperoleh dari data statistik nasional. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari data statistik nasional juga ditunjukkan bahwasanya keuangan Skotlandia ini itu relatif lebih tinggi, lebih stabil selama 5 tahun terakhir daripada Inggris, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya Skotlandia itu keluar ataupun melakukan referendum dari Inggris, dampaknya itu misalnya untuk Britania Raya sendiri, ya tentu pendapatan yang diterima oleh kerajaan Inggris itu akan semakin berkurang. Karena salah satu negara bagiannya itu yang memiliki potensi terbesar seperti Skotlandia itu ya harus berpisah dari mereka gitu, teman-teman. Nah, selain itu ada juga dampak dari segi politiknya, teman-teman. Nah, diketahui juga bahwasanya tuh pemerintah Skotlandia ini yang benar-benar yakin bahwasanya masyarakat mereka itu ya sangat berkontribusi dalam kesejahteraan serta kemajuan negaranya gitu. Pemerintah pun itu sudah meninjau dan telah menetapkan peraturan yang tepat bagi Skotlandia. Dan keputusan-keputusan yang dibuat tersebut memiliki tujuan agar masyarakat dapat merasakan bahwa kebijakan itu yang dibuat oleh pemerintah tersebut terasa lebih baik apabila dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat oleh kerajaan Inggris, teman-teman. Nah, dari sini itu dapat diketahui bahwa dampak politik dari keluarnya Skotlandia dari Britania Raya itu adalah kebijakan yang dibuat serta ditetapkan oleh kerajaan Inggris tidak sesuai dengan kehidupan yang ada di Skotlandia dan keberpihakan dalam memutuskan kebijakan. Serta dengan keluarnya Skotlandia, maka akan ada revisi maupun amandemen undang-undang terkait dengan kebijakan yang selama ini tuh sudah dilakukan ataupun sudah dibuat oleh kerajaan Inggris. Nah, teman-teman, ini ada 2 dampak lagi, yaitu dampak sosial sama dampak potensial. Biar aku aja deh Kak yang jelasin 2 dampak lagi. Oke. Berarti 2 dampak lagi ini dijelaskan sama Mbak Tasya ya, teman-teman. Nah, jadi aku mau ngejelasin dampak sosialnya nih. Dari dampak sosialnya ini terasa ketika Skotlandia itu memisahkan diri karena adanya persaingan wilayah sebagaimana yang telah terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Dampak ini juga berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari yang mana mereka warga Skotlandia akan melupakan sejarah mengenai negaranya yang pernah bergabung ke dalam Britania Raya terhadap tindakan rasisme. Mungkin akan terjadi seiring berjalannya waktu setelah Skotlandia dinyatakan secara resmi keluar dari Britania Raya. Nah, hal ini juga memberikan kondisi bagus untuk keselarasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan Skotlandia juga dapat memenuhi standar hidup negaranya tanpa harus menerima intervensi dari negara lain dan dapat berfokus dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dan juga membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu ada dampak potensial, yang dimana yang menjadi dampak potensial untuk membuka kesempatan penyadaran jati diri bangsa dalam perkembangan proses perdamaian di Irlandia Utara. Alan MC Combes selaku politikus dari Partai Sosialis Skotlandia turut menanggapi terkaitnya dampak dari adanya kemerdekaan. Dia menuliskan bahwa penghapusan warna biru dari bendera Union Jack dan pembubaran negara Britania Raya yang berusia 300 tahun akan menjadi tamparan psikologis yang parah bagi kekuatan-kekuatan kapitalisme dan konservatisme yang dimana Britania, Eropa, dan Amerika Serikat dengan simbolisme yang muncul sama hebatnya seperti pembubaran Uni Soviet pada awal 1990-an. Balik lagi sama dia di sini nih, teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas tentang referendum yang dilakukan oleh Skotlandia kan. Nah, terus aku mau nanya-nanya nih tentang pendapat Mas Deva sama Mas Haikal terkait dengan isu ini. Sekarang aku mau bukan ngebahas sih, aku tuh pengen ngomong dari sisi kontranya nih. Istilahnya aku tuh pihak yang kontra atas referendumnya Skotlandia gitu. Nah, tadi kan juga udah dijelaskan nih sama Mas Deva, aku juga udah ngomong tadi bahwasanya memang Skotlandia yang mau referendum itu nggak disetujui sama kerajaan Inggris. Lagian juga masyarakat Skotlandia itu di bawah Inggris juga makmur-makmur aja. Bahkan kalau dilihat secara historis tuh dari dulu udah ditolak terus keinginan Skotlandia buat referendum. Nah, kita kan juga tahu nih pada tahun 2014 itu Skotlandia juga udah pernah buat referendum
untuk berpisah dari Inggris. Tapi persentasenya itu menunjukkan bahwa 55% warga itu masih ingin bergabung dengan Inggris. Nah, ini Skotlandia ini ya masyarakatnya lebih makmur ketika bersama Inggris, dan Skotlandia juga menurut Inggris Skotlandia itu nggak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya ketika mereka berpisah dari Inggris. Nah, selain itu kan juga kemarin kita tuh baru dilanda COVID-19 kan. Dari sini itu Perdana Menteri Inggris waktu itu Boris Johnson bilang bahwasanya alih-alih mereka melakukan referendum, lebih baik mereka itu ya mementingkan beberapa hal yang lebih penting seperti kenaikan biaya, COVID-19, dan juga termasuk dukungan Inggris atas Ukraina. Dukungan Inggris untuk Ukraina itu merupakan masalah yang lebih penting untuk diperhatikan daripada referendum ini. Nah, hal-hal tersebut dirasa lebih penting untuk diperhatikan daripada mereka untuk melakukan referendum gitu, teman-teman. Nah, jadi kedua negara ini, baik Inggris maupun Skotlandia, ya harus fokus pada prioritas mereka masing-masing. Ya, seperti respon mereka terhadap inflasi, pemulihan dari pandemi virus corona atau COVID, dan juga mereka tuh memainkan peran utama dalam respon terkait dengan agresi ataupun invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Nah, lagian juga Skotlandia ini dianggap nggak mampu, mereka tuh nggak punya kekuatan untuk menggelar referendum. Karena apa? Ya karena mereka tuh nggak mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris gitu. Jadi itu ya mereka tuh bakal sulit banget buat mengadakan referendum. Nah, tadi kan kita juga udah denger nih bahwasanya memang Inggris itu nggak terlalu kaya, maksudnya tuh ya kekayaan di tanah Skotlandia itu ya sumber daya alamnya lebih besar gitu, teman-teman. Tapi bukan berarti dengan mereka berpisah dari Inggris, mereka tuh dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dan ini tuh terbukti dari banyaknya masyarakat yang memilih untuk tetap bergabung bersama Inggris pada referendum yang pernah diadakan di tahun 2014 kemarin. Nah, oleh sebab itu ya lebih baik mereka ini tetap di Inggris aja gitu. Lagi juga tidak ada kerugian yang begitu terlihat gitu ketika mereka bergabung di Inggris. Justru malah kesejahteraan masyarakat mereka akan lebih terjamin ketika mereka bergabung bersama Inggris. Ya seperti itu sih, teman-teman, kalau menurutku pendapat kontra terkait dengan hal ini. Itu aku termasuk orang yang kontra dalam hal referendum yang ingin dilakukan oleh Skotlandia dari Inggris. Mungkin ini Mas Deva ada pendapat pro-nya gitu, teman-teman. Kalau tadi aku udah ngejelasin ataupun udah nyampein terkait dengan pendapat kontranya, mungkin dari Mas Deva nih mau ngejelasin terkait dengan yang pro atas referendum ini. Mungkin bisa dijelaskan ataupun disampaikan pendapatnya Mas Deva kepada kita semua. Nah, tadi kan Mas Ekal kan bilang ya terkait kontranya. Sekarang aku mau ngejelasin nih terkait pro-nya. Kenapa aku ngedukung Skotlandia untuk memisahkan diri? Karena yang pertama, menurut data itu PDB Skotlandia itu lebih besar 5 kali daripada kerajaan Inggris itu sendiri, dan juga kemampuannya dalam menanggapi atau memperbaiki kondisi setelah adanya COVID-19 itu lebih cepat dibandingkan dengan kerajaan Inggris. Yang kedua adalah aku setuju dengan Skotlandia terkait pemisahannya karena memang negara itu harus berdiri sendiri tanpa ada ikut campur dari dunia lain. Sehingga kalau aku ngerasa kalau seandainya Skotlandia ini masih bergabung ke dalam Britania Raya, mereka itu belum mendapatkan kepuasan atau kemerdekaan secara hakiki. Mereka hanya secara de facto-nya saja, tetapi secara de jure-nya itu tidak. Jadi aku lebih setuju untuk Skotlandia ini lebih untuk keluar dari Britania Raya. Nah, terkait Britania Raya nanti bagaimana sikapnya kontranya, bagiku itu bukan suatu hal penyelesaian jika mereka beranggapan bahwa yang namanya Skotlandia sudah diberikan akomodasi oleh kerajaan Inggris, mereka harus tetap bertahan. Tidak, karena kebebasan itulah, karena ada sokongan dana itulah yang membuat Skotlandia ingin terus memerdekakan diri, karena mereka seolah-olah masih berlindung di bawah kaki kerajaan Inggris. Makanya kalau dari pandangan aku lebih senang untuk Skotlandia ini memisahkan diri. Kemajuan ekonominya juga sudah berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, lalu juga kecepatan atau tanggapnya situasi terhadap penyelesaian masalah COVID-19 itu juga lebih cepat dibandingkan dengan kerajaan Inggris, dan juga penghasilannya sudah lebih unggul atau lebih tinggi dibandingkan kerajaan Inggris itu sendiri.
Jadi itu sih kalau dari aku, dari pandangan pro-nya. Kan Mas Deva udah ngejelasin nih yang kontra, yang pro gitu kan. Kalau aku udah yang kontra, Mas Deva tadi terkait dengan pendapat dari kubu pro. Nah memang ini tuh bertentangan teman-teman. Tapi ya mau gimana ya, yang namanya pro kontra ya pasti bertentangan. Dan dalam suatu pembahasan itu kalau nggak ada yang kontra, kayak kelihatannya kayak nggak berwarna gitu loh pembahasannya. Jadi ya setidaknya udah aku yang kontra, biar Mas Devanya yang pro gitu. Kita juga nggak mengklaim salah satu dari pendapat kita itu benar, tapi ya at least kita punya pendapat masing-masing, ataupun kita punya pegangan nih. Kalau aku nggak setuju Skotlandia referendum, Mas Deva ini setuju Skotlandia referendum, dan itu tuh berdasarkan alasan masing-masing ya Mas Deva ya. Ya benar banget itu. Nah, dalam diskusi ilmiah ya wajar lah ada pendapat-pendapat ini. Kita juga nggak ngomong berdasarkan opini pribadi, tapi berdasarkan referensi-referensi tertentu. Nah, sekarang kita kembaliin lagi ke Mbak Jia. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai upaya referendum Skotlandia ya. Nah, sebagai mahasiswa hubungan internasional nih, kita biasanya nyebutnya upaya para diplomasi yang dikategorikan sebagai protodiplomasi. Benar banget tuh. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf karena kita juga masih belajar ya teman-teman. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita pribadi dan juga teman-teman yang mendengarkan. Itu jadi teman-teman, kali ini kita tutup bersama-sama dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.